yang berikutnya ada daily budget. Jadi di daily budget ini tuh misalkan untuk teman-teman yang pekerjaannya sebagai pedagang, jadi omset harian. Jadi kalau untuk pedagang kita bisa dapat omset harian. Jadi kita bisa tulis di sini misalkan penghasilan dalam sehari itu adalah 500.000. Nah, di sini kita tulis 500.000. Setelah itu dimodal kembali, misalkan untuk kembali memutar dagangan untuk hari itu diperlukan berapa. Jadi kita kurangi dengan omset itu. Dan setelah itu hasilnya nanti kita akan simpan di pendapatan. Dan kalau misalkan buat teman-teman yang pekerjaannya bukan pedagang, kalian boleh kosongkan aja untuk kolom omset dan juga modal kembali. Kalian bisa langsung aja di kolom pendapatan, pengeluaran dan sisanya. Terus juga di sini ada sisihan tagihan. Sisihan tagihan di sini, sisihan tagihan, sisihan cicilan. Misalkan ya tiap bulan kita itu punya cicilan atau tagihan sebesar 500.000. Berarti setiap hari harus kita sisihkan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku guys. Halo, apa kabar teman-teman saat ini? Aku doain ya, semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan juga bugar. Ya, walaupun kondisi bangsa kita sedang dalam kondisi yang tidak baik, kita semua tahu bahwa pandemi ini banyak merenggut bagian dari hidup kita. Termasuk salah satunya adalah ekonomi. Wah, kalau ngomongin ekonomi rasanya berat banget dan ya kalau kita bahas soal itu pasti nggak bakal ada ujungnya. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang memperpanjang masa PPKM darurat sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021. Asli bener-bener nyonyor kita jadinya ya. Beberapa dari kita mungkin sangat merasakan dampak dari kebijakan ini, terutama jika penghasilan utama kita itu berasal dari usaha harian. Misalnya kayak pedagang, pemilik kafe, atau penyedia jasa apa aja gitu ya. Terus juga beberapa sektor juga harus ditutup selama PPKM darurat dan sulit untuk memanfaatkan teknologi sebagai alternatif pelayanan konsumen karena mobilitas yang sangat terbatas. Namun keterbatasan tersebut bukan alasan bagi kita untuk menolak PPKM darurat ya teman-teman. Ayo kita dukung bersama program ini agar Indonesia bisa segera terbebas dari COVID-19. Lalu bagaimana cara mengatur keuangan selama PPKM darurat jika penghasilan kita mengalami penurunan? Nah teman-teman, kita harus bisa buat perencanaan keuangan sesuai kebutuhan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat terlebih dahulu perencanaan keuangan selama PPKM ini. Cek dulu berapa jumlah dana darurat yang kita miliki. Apakah kita punya uang cadangan di tabungan atau terpaksa menggunakan dana darurat kita. Jika terpaksa kita menggunakan dana darurat pada masa PPKM ini, maka kita harus wajib berhemat. Susun dulu apa saja kebutuhan kita selama PPKM ini. Kita bisa mulai dari kebutuhan pangan seperti sembako serta aneka sayur dan buah. Kita tulis batasan uang belanja makanan untuk memenuhi kebutuhan selama PPKM. Misalnya sekitar 1 juta rupiah untuk 2 minggu. Jangan lupa juga untuk memasukkan biaya sanitasi dan juga vitamin. Kalau kita sehat, kita perlu menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi vitamin. Misalnya sekitar 300.000 untuk pembelian vitamin aja. Terus berikutnya kita hitung juga pengeluaran rutin kita seperti listrik, air, internet, dan juga lain-lain. Jika kondisi keuangan kita belum terlalu stabil, sebaiknya hentikan sementara biaya langganan yang tidak esensial supaya kita tidak terlalu boros dalam menggunakan dana darurat. Yang paling penting juga teman-teman, kurangi belanja online yang tidak penting. Saat survival mode, pastikan setiap uang yang keluar itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok dan juga mendesak. Nah, jika kita sudah menyusun kebutuhan dan juga anggaran, kita boleh menggunakan dana darurat. Tapi ingatlah untuk tegas pada diri sendiri agar tidak boros selama PPKM ini. Tapi kalau buat teman-teman yang masih merasa aman-aman aja,
Di kala kondisi seperti ini, ayo jangan terlena ya. Tetap aja kita itu harus bisa mengatur pendapatan kita sebaik mungkin, seapik mungkin untuk bisa memanajemen keuangan kita. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau share ke teman-teman semuanya mengatur keuangan dari pendapatan harian kita. Sebelumnya juga aku pernah bikin video yang sejenisnya ya, mengenai cara pembagian atau ngatur duit 100.000 per hari. Teman-teman bisa cek videonya di sini. Seperti yang kalian lihat di video, aku itu bikin daily budget untuk kalian yang punya penghasilan harian. Jadi nggak usah bingung, ternyata harian juga kita bisa bikin budget keuangan. Oke, yang pertama yaitu kita bisa catat tanggal pembayaran rutin seperti tanggal pembayaran listrik, air, asuransi, dan juga cicilan atau hutang kita. Kita bisa hitung jumlahnya lalu kita bagi 30 hari. Hasilnya itu menjadi jumlah uang yang harus kita sisihkan setiap harinya. Dengan begini keuangan kita akan menjadi lebih tertata, bukan lagi random, sembarangan, ngambil tabungan untuk sekedar bayar tagihan atau cicilan kita. Contohnya kayak gini nih ya. Misalkan tagihan kita atau cicilan kita 600.000 per bulan. Dari 600.000 itu kita bagi selama 30 hari atau kita bagi menjadi 30. Dan hasilnya adalah 20.000. Nah, 20.000 ini adalah jumlah yang harus kita sisihkan setiap hari untuk membayar seluruh tagihan di bulan depan. Yang kedua yaitu jika pendapatan harian yang kita peroleh adalah dari usaha atau berdagang, maka kita bisa langsung bagi uang yang kita peroleh di hari itu menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bagian yang untuk diputar kembali menjadi modal usaha atau dagangan. Terus yang kedua adalah bagian yang akan kita ambil sebagai pendapatan untuk membiayai kebutuhan hidup. Kita juga bisa menetapkan jumlah pendapatan harian yang akan kita ambil. Misalnya nih ya, 100.000. Nah, dengan begini kita juga jadi punya target penjualan supaya mencapai margin setidaknya setara dengan pendapatan harian yang ingin kita ambil. Yang berikutnya ada expense tracker. Di halaman expense tracker ini kita bisa mencatat semua transaksi pengeluaran kita selama 30 hari. Jadi di sini aku bikin halamannya agak panjang ya, karena emang di expense tracker ini banyak banget pengeluaran, walaupun 500 rupiah harus kita catat sebagai bentuk pengeluaran. Biasanya nih di sini banyak banget yang terkecoh menganggap bahwa hal-hal sepele itu atau untuk receh-recehan itu tidak perlu dicatat. Padahal aslinya yang sebenarnya kita tekor banyak itu adalah kita tidak mencatat pengeluaran kita dari hal-hal yang kecil, walaupun itu hanya sekitar 500 perak aja. Yang berikutnya yaitu saving tracker. Nah teman-teman, untuk saving tracker ini teman-teman bisa tentukan untuk apa aja kalian menabung, tujuannya untuk apa aja. Kalian bisa tulis di sini sebagai contoh aja ya. Jadi di sini kita bisa tulis tanggal, jumlah setoran, terus juga total jumlah serta catatannya. Ini aku bikin dua. Ini hanya contoh aja ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya beberapa rencana, jadi kalian bisa tambahin aja gitu halamannya. Yang paling terakhir ada financial review. Nah, walaupun penghasilan kita harian, tapi kita harus bisa mereview penghasilan atau pemasukan kita dan juga pengeluaran kita. Tapi di financial review ini teman-teman bisa bikin selama 1 bulan. Jadi kita rangkum selama 1 bulan aja. Kita bisa lihat pengeluaran yang mana yang emang benar-benar bengkak dan harus kita atur sedemikian rupa biar kita bisa mengontrol keuangan kita gitu. Ribet ya? Emang sih akan ribet bagi yang gak niat. Kalau niatnya kuat untuk mengelola keuangan menjadi lebih baik, pasti akan dilakukan. Oke teman-teman, itu tadi adalah beberapa tips yang sudah aku beri ke teman-teman semuanya. Gimana caranya kita bisa ngatur keuangan atau pendapatan harian kita setiap harinya. Artinya walaupun kita pendapatannya harian, tapi kita bisa bikin budgeting atau kita bisa memanajemen keuangan kita dengan sebaik mungkin.
Ayo kita berdoa bersama-sama supaya pandemi ini akan segera berakhir dan kondisi kita bisa kembali dalam kondisi yang normal. Kita bisa kembali berjualan atau berdagang, kerja dengan aman tanpa rasa was-was sedikit pun, tanpa rasa khawatir. Pokoknya semua bisa kembali dalam keadaan yang normal seperti dulu kala. Oke ya, video aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir sampai dan sudah nonton sampai di ujung video ini. Jangan lupa untuk terus beri dukungan dengan cara like, subscribe, dan juga komen video ini. Nanti kita jumpa di video selanjutnya. See you next time. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.